Halo, selamat datang di pengkajian fisik neonatus dengan saya, Ibu Kinan. Hari ini kita akan membahas mengenai beberapa objektif, yaitu pengertian neonatal, perubahan yang terjadi pada bayi baru lahir, kriteria neonatal normal, kemudian pengkajian untuk neonatal normal, dan pengkajian refleks untuk neonatal normal. Nah, ini adalah pengertian neonatus. Menurut WHO, neonatus adalah bayi baru lahir atau anak yang berusia sampai 28 hari. Pada usia ini, anak mengalami kondisi rawan kematian, khususnya di negara-negara berkembang karena tidak adanya akses kesehatan yang baik. Sehingga untuk menjamin keselamatan bayi baru lahir, maka penting dibangun pelayanan kesehatan yang kuat, tenaga kesehatan yang terlatih, juga tersedia perawatan rumah sakit yang mampu menangani masalah gawat darurat. WHO menyediakan standar perawatan awal bayi baru lahir yang disebut dengan Early Essential Newborn Care yang meliputi kontak skin to skin yang lama dan langsung dengan ibu, kemudian menyusui dengan awal dan eksklusif sehingga bayi memiliki kemungkinan bertahan hidup yang tinggi dan juga dasar kehidupan yang sehat. Dapat dilihat di sini untuk publikasinya dari WHO. Berikutnya, apa saja sih yang menjadi perubahan pada saat bayi baru lahir, khususnya ketika kita mengetahui bayi dari kondisi di dalam perut, kemudian menyesuaikan diri ke dunia luar, apa aja sih perubahan yang terjadi? Salah satunya adalah perubahan langsung pada sistem respiratori dan sistem sirkulasi. Nah, pada sistem respiratori ini, bayi akan dipicu oleh perubahan kimia, stimulus termal, dan juga stimulus taktil, sehingga memulai proses untuk bernafas secara mandiri. Kemudian terjadi juga perubahan pada sistem peredaran darah, pada sistem yang sejalan dengan sistem pernafasan, ditandai dengan penutupan segala fetal shunt yang ada dalam tubuh bayi. Kemudian perubahan status fisiologis lain dalam sistem tubuh bayi adalah mengenai termoregulasi yang berkaitan dengan posisi luas tubuhnya bayi. Kemudian pada saat itu bayi baru lahir dengan lemak subkutaneus yang masih tipis, kemudian mekanisme tubuh untuk memproduksi panas yang belum sempurna, sehingga bayi akan cenderung melakukan non-shivering thermogenesis, dan akhirnya proses untuk menghasilkan panas di tubuh bayi tersebut bergantung pada brown fat atau brown adipose tissue di dalam tubuh bayi. Nah, sistem lain yang mengalami perubahan adalah hematopoietic system atau sistem perdarahan. Nah, di sini darah dari bayi akan berasal dari plasenta dan itu adalah jumlahnya sekitar 300 ml. Perubahan lainnya adalah berhubungan dengan keseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi di tubuh bayi sekitar 73% itu totalnya adalah volume air dalam tubuh bayi. Dan pada bayi ini metabolisme tubuhnya itu meningkat menjadi 2 kali lebih cepat daripada orang dewasa. Di sistem gastrointestinal sendiri perubahan yang terjadi adalah sistem pencernaannya itu belum berfungsi baik, tapi bayi dapat mencerna air susu ibu karena air susu ibu mengandung lipase yang justru enzim ini membantu untuk pencernaan. Liver pada bayi sifatnya masih belum matang sehingga bayi dapat mengalami physiological jaundice pada hari-hari pertama hidupnya. Begitu juga dengan kelenjar liur yang belum berfungsi dengan maksimal dalam kehidupan bayi di awal sampai umur 2-3 bulan. Dan untuk usus memang pada bayi bentuknya lebih panjang daripada usus orang dewasa. Perubahan yang lain adalah dari sistem renal. Nah, di sistem renal ini urin dapat diproduksi sekitar 200-300 ml pada minggu kehidupan pertama dengan kira-kira 15 ml per buang air kecil urinnya dan sekitar 20 kali dalam sehari. Sistem integumen juga memang sudah memiliki struktur yang lengkap, namun belum berfungsi dengan sempurna. Begitu juga dengan sistem muskuloskeletal. Sistem skeletal akan berkembang dengan pesat ketika di luar rahim, dan sistem muskula juga sudah lengkap, namun masih berproses untuk bisa berfungsi dengan maksimal.
Berikutnya adalah pertahanan terhadap infeksi. Nah, bayi ketika baru lahir menggunakan 3 sistem pertahanan. Yang pertama, penggunaan kulit dan membran mukosanya seperti biasa pada manusia pada umumnya. Kemudian ada sistem makrofag dengan menggunakan neutrophils, monocytes, eosinophils, limfocyte, dan juga pembentukan antibodi untuk menangkal infeksi-infeksi yang mungkin datang. Kemudian untuk sistem endokrin, memang pada bayi ini belum terbentuk secara matang dan hormonnya juga belum stabil, sehingga mungkin terjadi pseudomenstruation pada bayi-bayi perempuan. Nah, untuk sistem neurologi sendiri terdapat refleks primitif dan sistem saraf autonomik ini menjadi berperan sangat penting dalam kehidupannya bayi. Berikutnya adalah perubahan fungsi sensori. Nah, fungsi sensori ini terdiri dari 5, yaitu penglihatan, di mana mata bayi belum terbentuk dengan sempurna walaupun pupilnya bereaksi terhadap cahaya, dan bayi tidak ada air mata sampai berumur 2-4 minggu. Begitu juga dengan pendengaran, walaupun bayi bisa bereaksi terhadap suara keras lebih dari 90 desibel, dan bisa mendengarkan suara ibu dan juga membedakan mana suara yang bukan suara ibu. Nah, untuk penciuman sendiri, bayi sebenarnya sudah dapat mencium bau air susu ibu dan juga membedakan mana yang adalah bau ibunya dan mana yang bukan ibunya. Untuk perasaan atau taste, dapat mencicipi perbedaan rasa dan menciptakan ekspresi sesuai rasa. Untuk perabaan atau touch, bayi mampu merasakan sensasi taktil terutama pada wajah, mulut, dan telapak tangan, sehingga memungkinkan untuk terjadi begitu banyak rangsangan yang nantinya akan mempengaruhi bayi. Berikutnya untuk pengkajian secara neonatal yang segera dilakukan ketika bayi lahir. Nah, ketika bayi baru lahir, perawat langsung melakukan pengkajian kepada bayi. Pengkajian ini dimulai dengan melakukan suction pada mulut, faringeal, endotrakeal, sesuai dengan prosedur yang terjadi di fasilitas kesehatan. Bayi pada umumnya akan ditempatkan di bawah infant warmer, kemudian dibungkus dengan kain steril yang hangat, dikeringkan kulitnya, dan perawat akan memperhatikan bagaimana usaha pernafasan bayi, warna kulit, tonus otot, dan juga bila diperlukan akan menstimulasi agar bayi bisa bernafas dan menangis dengan baik. Kemudian bila bayi dalam keadaan yang normal, maka bayi bisa diberikan kepada ibu untuk melakukan skin to skin. Nah, pada saat ini juga bayi diperhatikan oleh perawat apakah memiliki tanda-tanda kesulitan dalam pernafasan. Nadi juga dicek dengan mengecek pada umbilikal, kemudian perawat juga mengecek berapa jumlah pembuluh darah yang terdapat pada umbilikal, yaitu 2 arteri dan 1 vena. Perawat juga dapat menggunakan termoprobe untuk mengukur suhu secara akurat dan juga menggunakan probe yang lain untuk mengukur nadi dan saturasi oksigen. Nah, sesudah bayi lahir, bayi dilakukan identifikasi untuk memastikan bayi ini adalah anak ibu yang dimaksud dan diberikan gelang bayi pada ibu maupun pada bayi untuk mencegah terjadinya tertukar bayi. Berikutnya, pengkajian yang harus dilakukan juga segera setelah neonatal lahir adalah mengecek Apgar score. Nah, Apgar score ini dicek pada menit pertama dan menit kelima sesudah bayi lahir. Apgar memiliki singkatan yaitu Appearance, Pulse, Grimace, Activity, dan Respiration. Nilai 0-3 merupakan nilai distress, nilai 4-6 merupakan moderate difficulty, dan nilai 7-10 merupakan tidak ada kesulitan untuk melakukan penyesuaian diri dengan hidup di luar rahim. Nah, bila nilai bayi kurang dari 9, maka dilakukan stabilisasi. Tapi bila bayi sudah nilainya normal, maka bayi bisa dilakukan perawatan skin to skin dengan ibu. Berikutnya adalah kriteria neonatus normal. Nah, saat bayi lahir itu kita harus melihat bahwa respirasi bayi tersebut adalah 30-60 kali per menit, nadinya sekitar 120-160 kali per menit, suhunya 365-37,6 derajat Celcius, kemudian warna kulitnya pink pada tubuh, kemudian umur gestasinya sekitar 37 minggu atau 38-42 minggu, dengan berat badan 2.500-4.300 gram, kemudian dengan panjang 45-54 cm, dengan lingkar kepala 33-35,5 cm, dengan lingkar dada 30-33 cm.
Nah, apa sih pencegahan infeksi yang perlu dilakukan saat merawat bayi yang baru lahir? Yang pertama pasti dengan mencuci tangan. Biasanya ketika bayi baru lahir langsung akan diberikan profilaktik optalmik untuk mencegah infeksi pada mata bayi. Bayi juga diberikan suntikan vitamin K secara intramuskular dan juga dicek untuk nilai gula darah, hemoglobin, dan hematokritnya. Sesudah itu dilakukan pengkajian umum untuk neonatus normal yang meliputi pengkajian mengenai posturnya. Kita melihat apakah ada fleksi pada kepala dan ekstremitas. Kemudian kita melihat kulit, bagaimana warna kulit, apakah normal, halus, ada cervix sesosa, ada lanugo, ada bengkak atau edema pada mata, muka, kaki, tangan, skrotum atau labia. Kemudian melihat bagaimana fontanel kepala bayi, apakah fontanelnya datar, lembut, dan mantap. Kemudian melihat bagian mata, apakah ada sedikit bengkak, apa warna matanya, mestinya tidak ada air mata, ada refleks korneal, ada refleks pupil, dan refleks berkedip ketika disentuh. Nah, telinga, kita melihat bagaimana lokasi telinga, bahwa ujung pinat telinga itu harus sejajar dengan mata. Kemudian ketika kita memberikan refleks suara yang agak keras, maka bayi akan ada refleks terkejut. Berikutnya bagian hidung, kita melihat kepatenan hidung, melihat apakah ada keluaran dari hidung, melihat mulut dan tenggorokan juga, melihat mulut tersebut rapat, kemudian paletnya tinggi, ada uvula di bagian tengah, ada frenulum di bagian lidah dan bibir atas, ada refleks menghisap, ada rooting reflex, ada gag reflex, ada extrusion reflex dengan jumlah saliva yang minimal dan memiliki tangisan yang kuat. Di bagian leher, kita melihat bahwa leher ini pendek, tebal dengan refleks tonic neck. Kemudian di bagian dada melihat bahwa bentuknya adalah anteroposterior dengan diameter lateral yang sesuai. Begitu juga ada retraksi dada yang terjadi sedikit pada saat inspirasi. Kita juga bisa melihat bahwa memang ada xiphoid processus dan juga ada sedikit pembesaran payudara pada bayi baru lahir. Untuk paru-paru sendiri akan ada pernafasan abdominal, kemudian ada refleks batuk saat bayi berusia 1-2 minggu, dan suara nafas itu bisa terdengar bronkial di bilateral. Nah, untuk jantung sendiri ketika kita melihat intrakostal 4 dan 5, maka kita bisa menemukan adanya apex. Nah, berikutnya untuk abdomen. Di abdomen bentuknya silindris, kita dapat meraba liver, spleen, dan kidney. Kemudian kita bisa melihat ada umbilical cord dengan 2 arteri dan 1 vena. Dan ketika kita meraba nadi femoral, itu hempasannya itu sama di kiri dan kanan. Masuk ke dalam genitalia perempuan, nanti kita akan bisa melihat ada labia dan klitoris yang sedikit bengkak. Kemudian ada uretral meatus, kemudian ada pharynx sesosa di lateral labia, dan juga ada urinasi yang terjadi dalam 24 jam. Untuk genitalia pria atau laki-laki, nanti kita bisa melihat ada uretral di ujung penis, kemudian bisa melihat bahwa di sebagian skrotumnya kiri kanannya ada testes dan terjadi urinasi dalam 24 jam. Bagian punggung dan rektum, kita melihat bahwa tulang belakang tersebut rapat, tidak ada bukaan, ada refleks trunk incurvation, ada refleks anal, dan ada bukaan anal yang paten, serta ada produksi mekonium dalam 48 jam. Nah, untuk ekstremitas sendiri kita bisa melihat ada 10 jari kaki, 10 jari tangan, ada pergerakan penuh, nail bed atau kukunya berwarna pink, ada krisis pada telapak kaki dan telapak kaki tersebut rata dengan ekstremitas yang simetris dan muscle tone yang seragam beserta dengan adanya nadi brachialis. Nah, untuk neuromuscular system sendiri kita akan melihat bahwa ekstremitas bayi itu mampu melakukan fleksi dan ekstensi, mampu menahan kepala, mampu menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan, dan mampu menahan kepala untuk tetap berada di tengah. Nah, berikut tadi semua pengkajian yang perlu kita lakukan untuk melihat, menilai neonatus yang baru lahir, yang lahir dengan posisi normal. Nah, ini ada beberapa gambar. Yang pertama adalah bagaimana cara menimbang bayi. Ya, idealnya memang semua badan bayi itu tidak memakai baju sehingga beratnya benar-benar berat badan bayi. Kemudian mengukur panjang tubuh bayi, kemudian mengukur lingkar kepala, mengukur lingkar dada, dan mengukur lingkar abdomen. Nah, ketika bayi juga sudah lahir dengan usia gestasinya misalnya 37 minggu, kita bisa melihat bahwa ternyata bayi tersebut setidaknya harus berada pada berat sekitar 3000
gram. Nah, dengan menyesuaikan pada bayi, kita bisa melihat apakah bayi ini average untuk gestational age, atau dia small for gestational age, atau dia benar-benar large untuk gestational age-nya dia. Berikutnya. Nah, ini berikutnya pengkajian neonatus normal bisa menggunakan juga neuromuscular maturity. Jadi di sini kita menyeimbangkan apabila bayi tersebut lahir pada minggu ke-40, harusnya nilainya 40. Nah, kita mengecek segala macam aspek dari neuromuscular maturity dan physical maturity untuk mengetahui apakah bayi ini benar-benar sesuai dengan skor yang ada di New Ballard ini. Nah, ini adalah bentuk refleks untuk neonatus. Ada yang disebut dengan palmar grab, yaitu ketika kita kasih tangan, infant atau bayi tersebut akan langsung pegang tangan kita sebagai satu objek. Kemudian ketika kita melakukan tangan di bagian pelantarnya, maka toes-nya juga akan berusaha untuk menangkap atau memegang tangan kita. Nah, berikutnya ini adalah ketika kita taruh tangan di pipi bayi, maka akan ada rooting reflex, jadi bayi akan mencoba mencari, kemudian akan ada sucking reflex, atau dia akan mencoba untuk mengisap tangan kita. Berikutnya, extrusion reflex adalah ketika kita mencoba menyentuh lidah bayi, maka lidah bayi akan menjulur untuk mencoba mendatangi tangan kita. Begitu juga yang berikutnya adalah stepping reflex, jadi bayi kita coba akan berdiri, pegang dengan kedua tangan kita dan melihat bagaimana toes-nya itu akan bergerak seperti belajar berjalan. Berikutnya adalah tonic neck or fencing reflex. Jadi ini di sini kita akan membuat bayi berada dalam posisi supine. Dia akan meluruskan tangan dan kakinya ke masing-masing sisi, dan dia punya kepala, dia punya dagu, itu semuanya akan flexing, dan dia akan flexing di arah yang berbeda dengan tangannya. Berikutnya adalah glabellar reflex, yaitu ketika kita tekan dahi dari si bayi ini akan merefleks untuk menutup mata seperti blink, seperti itu. Berikutnya adalah Babinski reflex. Jadi Babinski reflex ini kita memberikan stroke atau memberikan sapuan ya dari bagian bawah dari heels ke arah toes, dan nanti jarinya akan mengikuti untuk curve ke dalam toes. Kemudian ada Moro reflex. Moro reflex ini jadi kepala bayi diangkat, kemudian dilepaskan ke bawah, maka nanti tangannya akan ke tengah semuanya. Begitu juga dengan kaki akan flexion. Kemudian berikutnya adalah magnet reflex. Magnet reflex ini adalah kita berikan sedikit sentuhan pada telapak kaki bayi, kemudian nanti dia akan extend, akan mendorong untuk kakinya. Berikutnya adalah Galen reflex atau trunk incurvation reflex. Jadi bayi dalam posisi prone, kemudian kita akan berusaha untuk memberikan sentuhan pada salah satu sisi vertebra column. Nanti bayinya akan berusaha untuk miring mengikuti di mana sih rangsangan yang diberikan. Kemudian berikutnya adalah crawling reflex. Jadi bayinya diposisikan tummy time atau di abdomennya. Kemudian bagaimana bayi ini memiliki kemampuan untuk mencoba merangkak. Nah, yang terakhir adalah cross extension. Jadi pada saat ini kita pegang salah satu kakinya bayi, dan kaki yang satu pasti akan melakukan kegerakan yang berbeda dengan kaki yang kita pegang. Oke, sampai di sana penjelasan untuk pengkajian neonatus. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Selamat belajar.